Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kajian malam perempuan Masjid Al-Farah Jalan Muhammad Toha, Kota Cirebon. Malam ini kajian insya Allah akan berkaitan dengan masalah pendidikan yang kami beri judul mewarisi generasi 49. 4 itu surat An-Nisa, 9 adalah ayatnya. Mangga dibuka Al-Qur'annya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'an khawfu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sudah ketemu ayatnya? Suratnya sudah ketemu, surat keempat ayat ke-9. Yang sudah ketemu, mangga tolong terjemahkan dari terjemah tafsiriyah, nanti kita sharing dengan terjemahan pada umumnya. Mangga, yang mau baca siapa? Ada yang keras tersambung? Orang-orang yang akan mati dan meninggalkan anak keturunan yang lemah, dapat mereka bernafsu dalam berwajib. Jawab, orang-orang yang akan mati itu taat kepada Allah dan bersifat yang mendapat mereka berwajib dengan benar. Saya bacakan ulang biar yang lainnya juga paham. Orang-orang yang akan mati dan meninggalkan anak keturunan yang lemah, hendaklah mereka berhati-hati dalam berwasiat. Hendaklah orang-orang yang akan mati itu taat kepada Allah dalam berwasiat, dan hendaklah mereka berwasiat dengan benar. Jamaah sekalian, itu terjemah tafsiriyah yang dikatakan satu kekhawatiran itu adalah mereka yang akan mati, tapi orangnya belum mati. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Ya. Hendaklah orang itu merasakan suatu ketakutan ketika meninggalkan generasi dalam keadaan di'aban khawfu alaihim, dalam keadaan lemah dan takut meninggalkan anak-anak itu ketika mau mati. Ya, hendaklah mau mati itu takut merasa meninggalkan anak-anaknya itu dalam keadaan lemah. Ya. Dan berwasiatnya itu dengan orang tuanya disuruh bertakwa. Disuruh bertakwa, dan hendaklah ya berwasiat dengan benar. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu terjemahan tafsiriyah yang mungkin bisa dipahami oleh orang-orang yang telah menekuni khusus ya. Jadi pada garis besarnya, wal yakhshal ladzina law taraku in khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida.
Hendaklah orang-orang itu merasa takut, khawatir ketika meninggalkan generasinya dalam lemah, anak keturunannya lemah. Nah, ketakutan ini harus mewasiatkan, tentunya wasiatnya wasiat takwa. Ya. Makanya orang tuanya disuruh wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadidan. Nah, kalau dalam bahasa luasnya, ya, orang-orang tua ini khawatir anak-anaknya ini kalau ditinggalkan oleh mereka itu dalam keadaan lemah, takut orang tua itu. Nah, bahasa lemahnya ini apa nih? Nah, kalau orang tua yang beriman itu takut meninggalkan warisan anak-anak sebagai warisan utama. Ya, orang tua itu melanjutkan cita-cita orang tua yang beriman. Takut anaknya tidak beriman. Tapi kalau sekarang orang-orang itu takut anaknya tidak bisa makan. Nah, seperti Nabi siapa itu? Masih ingat bilang Yakub atau Ayub? Yakub ya. Mata budu Nabi bukan. Ya. Apakah anak-anakku akan mengabdikan kepada Allah setelah meninggalku? Nah, itu sama. Mata budu Nabi bukan. Apakah anak-anakku akan beribadah kepada Allah sepeninggalku? Ternyata anaknya Nabi Yakub ada yang jadi Yahudi kan, ya, jadi penentang utama dalam sejarah. Nah, di sini boleh kalau pada umum orang lemah itu anaknya takut tidak makan. Kira-kira nanti setelah meninggalnya itu anak kita tuh bisa makan enggak ya? Kelaparan enggak? Bisa kerja enggak ya? Kerjanya apa ya? Makanya sekolahnya betul-betul cari sekolah yang hebat agar nanti bisa kerja. Enggak mikir kan? Kalau sudah jadi sarjana, jadi dokter, jadi profesor, pinter, malah keblinger. Nah, yang korupsi, yang menentang, yang ngomongnya ngaco, nyinyir dan sebagainya, itu orang-orang pinter. Ya. Orang-orang pinter tapi nggak benar alias keblinger. Ya. Masa ngambil duit negara dianggapnya biasa-biasa saja, banyak berjamaah dengan teman-temannya. Ya. Alasannya ya lagi mumpung. Ya. Nah, kalau orang tua khawatir anaknya tidak bisa kerja, tidak bisa makan sepeninggalnya, itu urusan dunia. Padahal di sini yang diutamakan di'afan khaufu alaihim. Anak-anak yang lemah harus merasa takut, khawatir. Makanya sebagai orang tua sudahkah menanamkan akidah, ya, menanamkan agama kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Kalau yang kekhawatiran orang tua itu hanya khawatir nanti bisa makan tidak kerjanya di mana, cari sekolah yang hebat, ya itu urusan dunia. Dari kecil di bopong-bopong disuapin terus sampai TK disuapin sampai kelas 1 SD disuapin. Udah gede mau masuk sekolah yang hebat, ya, mau masuk ke dokteran gimana, atau masuk ke UGM dan sebagainya, cari organ orang dalam, nitip sambil ngasih duit, ya. Sama kan berarti nyuapin duit orang dalam. Sudah lulus kerja, mau kerja, di mana kerjanya yang enak sesuai dengan ijazahnya. Cari orang dalam lagi, nitip lagi, pakai uang lagi, nyuap lagi. Dari kecil disuapin sampai gede, cari kerja disuapin, sudah jadi pejabat minta disuap. Ini pendidikan yang tak sadar tuh. Makanya dari kecil itu didik anak-anak kita yang benar. Nah, kalau ada hal yang kurang tepat, ya, misalkan nyanyian, lagu-lagu dan sebagainya,
harus kritis, apalagi guru di sekolah. Pendidikan kesenian asal lagu enak didengar ya sudah beres, enak beres selesai. Enggak tahu pengaruhnya apa itu. Ya. Jadi kita bicara di sekolah dulu, nanti di rumahnya belakangan. Pendidikan di sekolah, ya, di sekolah ternyata waktu kecil coba diajarin apa lagunya kadang kurang pas. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Anak-anak dikenalkan kadang nakal, melekat di benaknya kata nakal. Ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Itu main hakim sendiri, gebukin orang ya salahnya sedikit digebukin sampai ponyok. Itu kan pendidikan lagu yang tanpa sadar ditanam di kepala anak-anak kita masih kecil. Iya. Suka mencuri ketimun. Anak-anak nanya, Bu Guru, apa itu mencuri? Nyolong. Mengenal kata mencuri, kata negatif, melekat dalam benaknya. Akhirnya apa? Akhirnya udah gede mencuri di negara, maling. Ya, tuh, ya, kena ambil. Jadi yang betul. Apalagi di sekolah ini yang yayasan sekolahnya, kalau nggak salah sekolah negeri sih ya. Yayasan harus paham betul pendidikan yayasannya. Kalau nggak paham pendidikan ya rusak nantinya. Burung kakak tua mencrot di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ini anak cucu ngecen neneknya, nenek giginya tinggal 2. Bener, belilah buku. Ya paham kan guru, tapi guru SMA. Nggak ada lagu itu ya, paham ya? Iya gitu. Nah pendidikan itu bukan saja di rumah, di sekolah juga harus betul-betul. Makanya orang tua harus khawatir tentang kelemahan iman, ketidakmengertian agama buat anak-anak kita. Makanya orang tua banyak takwa, bertakwalah hai orang tua. Ya. Artinya sebelum mengajari anaknya bertakwa, mengenal Islam, mengenal agama, mengenal apa dan seterusnya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dikenalkan ke anak-anak, terus mengajarkan kebenaran, orang tuanya bertakwa dulu. Wal yattaqullah, bertakwalah hai orang tua. Wal yaqulu qaulan sadida. Dan berkatalah dengan berkata yang tepat, pas, sesuai dengan ajaran. Doktrin yang benar. Jangan diajarin anak-anak berbohong. Dari kecil suka bohong, sampai gede jadi pembohong. Karena kebiasaan bohong disebut raja bohong. Orang yang suka bohong di dalam Al-Quran disebut orang munafik. Ya, makanya orang tua jangan berbohong kepada anak, nyontohin. Ya. Jadi jelas ya, wal yaqul qaulan sadida, dan hendaklah orang tua berkata benar, tepat, benar, mewasiatkan akidah, nilai-nilai Islam dengan benar. Nah di sini ya luar biasa, sehingga orang tua harus betul-betul mengawasi anaknya. Bukan sekedar sudah kerja terus kawin selesai, enggak. Coba lihat surat 45 ayat 15. Wah, sering dibawa ini, enak asik ayat.
surat ini. Udah ketemu belum? Pak Am, buka Pak Am. Surat ya. Surat ke ya. Al-Aqaf 46 teman-teman. Surat Al-Aqaf. Oh, Bandi biasa apa? Surat Al-Aqaf 45 teman 6. Dari dulu ayo. 1 2 3 8. 46 ayat 15. Udah ketemu? Siapa yang baca? Pak Agung baca, Pak Agung. Kalian terjemahannya. Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, lalu melahirkannya dengan susah payah. Ibunya mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. Ketika anak itu dewasa dan mencapai umur 40 tahun, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah aku orang yang beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dan kepada anak keturunanku. Sungguh aku sekarang bertobat kepadamu. Sungguh aku menjadi golongan orang-orang yang taat kepada syariat-Mu." Ya, coba disimak ayatnya dilihat. Ya. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awjibni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini tugas orang tua mengawasi mendidik anak sampai umur 40 tahun. Bahwa saya insana biwalidayhi ihsana, kami perintahkan kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang telah mengandungnya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Kemudian 30 bulan dan setelah itu melahirkannya dengan susah payah. Ya. Terus selanjutnya setelah anak itu ida balago, saat balik pertama, ya berarti belasan tahun. Wa balago arba'ina sana, ya sampai balik umur 40 tahun. Nah setelah umur 40 tahun lihat anak kita, apakah anak kita, ya apakah anak kita itu kemudian menjadi anak yang kita harapkan? Kira-kira di mana? Waduh, anak kita sudah kawin masih dugem saja. Anak kita sudah kawin masih dolanan baik. Aduh batur-batur ya balik beli. Kadang juga bau alkohol pulangnya. Berarti kita gagal mendidik anak kita. Ya. Gagal. Wis kawin, wis dua anak masih jeralakan main malam-malam keluyuran. Ya. Kumpul dengan teman-temannya nongkrong di jalanan. Ya. Ngopi, karaokean, di kafe. Ya. Balik-balik malam, subuh beli sembahyang. Ya. Terus kerjain malas, kantuk di kantor. Nah, itu generasi. Apakah yang diharapkan oleh orang tua? Saya yakin orang tua tidak mau punya anak seperti itu. Nah, disinilah maka kalau anak kita dididik dengan benar, kira-kira sudah umur 40 tahun, ya sudah balago arba'ina sana. Terus anak kita mengatakan qala rabbi awjibni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Anak kita tuh waduh
berharap ini dari anak yang soleh seperti ibu bapaknya, yang melakukan satu perbuatan yang diridhoi sama Allah dan merasa diri dia itu berbuat baik. Kalau dia punya salah, tobat, saya bertobat kepada Allah dan saya ini adalah siap menjadi seorang muslim melaksanakan Islam secara kafah. Ini tuntu ilaika. Stop perbuatan-perbuatan yang maksiat, ya. Tinggalkan itu sudah 40 tahun, maka dia siap manggung menjadi muslim, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Ini kemudian diambil oleh konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi, ya, menjadi calon pemimpin umur 40 tahun sudah matang. Kenapa dirubah? Nah, itu kemauan, karena kemauan ingin orang tua anaknya ini sukses dan anaknya berhasil, anaknya ingin jadi pemimpin. Bagaimana caranya? Menghalalkan segala cara, rubah konstitusi. Ya itu kan namanya orang tua yang tidak sesuai dengan An-Nisa 49. Ya, harusnya orang tua tuh, nah jangan ikuti kayak bapak. Aduh, bapak katakan banyak godaan, banyak tantangannya, sampai bapak ini nggak bisa tidur, banyak pikiran, nggak enak lah jadi pemimpin tuh. Jangan, udah bisnis aja, jualan pisang goreng, ya, jualan bakso, ya, yang halal thayyiban, ya. Ini berarti orang tua yang betul-betul, ya, memperhatikan ke anaknya. Jangan sampai anaknya itu diumbar, disuruh kerja, dicarikan kerja dengan cara yang tidak halal, cara mencari kerjanya buat anak-anaknya. Waduh, berarti ini orang tua yang khawatir anaknya tidak makan, khawatir anaknya itu tidak senang di dunia. Padahal ya pada baik untuk bapaknya, bapaknya berkualitas seperti itu, akhirnya anaknya begitu. Maka jadilah bapak-bapak, ya, orang tua yang mengaku muslim betul-betul jadi orang benar, jangan jadi orang kebelinan. Sebab apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan, ketika caranya dari cara yang salah, maka akhirnya salah kaprah, salah langkah. Hampir semua orang ingin mendapatkan sesuatu itu rata-rata tidak jujur, ya, tidak jujur, ya, rada bener aja mendingnya, tidak jujur. Segala sesuatunya bagaimana caranya itu lancar, beres, mulus, pakai duit, semua. Sehingga segala sesuatu yang diawali dengan cara menyuap, cara duit, jual beli ini dan itu dan sebagainya berkaitan dengan iming-iming duit, maka kerjanya nanti tidak benar. Walaupun kelihatan hebat, bagus, bijak dan sebagainya, itu hanya sepintas kelihatan kita, sepintas dekat sama ustaz, sama ulama, sama kiai, supaya jangan disalahkan sama kiai. Buktinya merasa dirinya ada penasehatnya orang baik, kiai dan sebagainya, diajak kiai untuk berdoa di rumahnya dan seterusnya untuk memimpin agar dia bisa memimpin dengan baik, agar dia bisa menjadi panutan, ya. Tapi tetap saja kalau nasihat penasehat ulamanya, kiainya tidak diindahkan, tidak dilaksanakan, ya, malah sekar dewek. Saya yakin, ya, seorang kiai, seorang ulama yang jadi penasehat, ya, orang hebat, ya, seorang pengusaha misalkan ada tim penasehat kiainya agar jangan sampai usahanya itu melakukan menghalalkan segala cara, maka ketika memproduksi apa? Memproduksi pabriknya, wah ini nggak benar nih, jangan pakai ini produk orang lain, jangan ditiru, nggak boleh.
niru jiplak itu berarti dinasehati sama ulamanya, nggak boleh dosa. Hukumnya juga ada pidananya, ya. Menjiplak ya daripada produk orang lain. Jadi insya Allah kalau kiai, ulama siapapun yang diminta untuk menjadi penasehatnya, insya Allah benar kudu betul. Ya. Tapi ya kembali kepada tipe dan karakter pemimpin itu sendiri. Ya, barangkali hanya sekedar untuk pemantas aja bahwa ada pendukungnya para kiai supaya sukses misalnya. Tapi kebijakannya justru ya, tidak mengenai rakyat belum tersentuh, rakyat belum diberikan kesejahteraan. Ya. Nah itu. Nah kembali berkaitan dengan pendidikan. Kalau pendidikan kita ini gagal, maka ya, kedepannya insya Allah tidak bisa mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, kita kembali kepada para orang tua. Mau menyekolahkan di mana sekarang lagi ribut pada pendaftaran, ada yang sudah tutup di yayasan-yayasan. Cuma negeri ada yang belum buka. Sudah penuh sekolah-sekolah Islam itu tutup semuanya. Yang telat akhirnya ya nggak kebagian. Hebat. Orang tua pengen menyekolahkan di swasta yang ada keislamannya hebat, keagamaannya hebat. Ya. Bayarnya berapa pun dibayar. Ya. Termasuk akhirnya sekolah Islam yang biasa-biasa saja juga akhirnya penuh juga. Yang bayarnya ya standar, masih SPP-nya di bawah 200, akhirnya laku juga, penuh. Karena orang tua sadar pendidikan agama lebih utama. Makanya punten sekali lagi kembali manajerial sekolah ini dari mulai kepala sekolah, kurikulumnya, staf ahli di sekolah, ya kesiswaannya dan sebagainya, termasuk yayasan. Kalau sekolah swasta harus bagaimana bisa mengkolaborasi kurikulum. Ya, apalagi sekarang kurikulum agamanya ada kurikulum cinta, ya. Kurikulum cinta. Nanti kita bahas khususnya. Tapi yang jelas, ya sekolah bagaimana? Ya, jangan gampang asal tenar bagus, wah hebat. Nah, yang perlu diperhatikan terutama guru agama, guru olahraga, dan guru seni harus kolaborasi, harus menyatu. Guru olahraga gimana olahraganya? Olahraganya pakai celana pendek, ya nggak baik kan? Nah, sekarang hampir rata-rata udah pakai training semua, ya olahraganya di kolam renang campur lagi dengan perempuan. Ya, masih mending kalau harus perempuan semua. Guru olahraganya harus perempuan lagi. Ini guru olahraganya juga laki-laki, sama aja bohong. Sekolah harus bisa begitu. Juga guru keseniannya. Apa yang diajarkan keseniannya itu? Jangan sampai kesenian yang diajarkan bertentangan dengan agama. Diajarkan nari. Oh, asik kan nari. Ya. Ternyata ada sebuah bahasanya itu buka pameran sekolah untuk menarik agar orang tua anak-anaknya sekolah di situ semua. Ya. Ada pertunjukan macam-macam kreativitas siswa. Sekolahnya sekolah madrasah misalkan ya. Ternyata dipentas ke tari topeng. Tapi waktu itu tari topeng kelana. Selesai joget tari topeng kelana atau rahwana, saya tanya pembawa acaranya mana? Ini idenya siapa? Oh, ide guru kesenian. Mana guru keseniannya? Diajarkan kan topeng di sekolah di madrasah? Enggak. Kok ditampilkan di atas panggung? Ayo, kan tidak diajarkan di kelas.
Ya, guru kesenian nggak ngajar. Kenapa tuh? Ini Pak, anaknya nih juara tari sekota Cirebon. Jadi orang tuanya pengen anak dipentaskan dalam acara gebiar pameran di sekolah ini. Ya. Kenapa sampean sebagai seksi acara dengan guru kesenian termasuk kepala sekolahnya mau boleh kan? Iya boleh Pak. Kenapa boleh? Kan tidak diajarkan di kelas. Ya. Guru kesenian nggak ngajar. Kenapa ada muncul yang tidak diajarkan dipraktekkan di atas panggung? Iya. Nih bapak-bapak tahu tidak, ibu-ibu nih, apa yang tadi dipentaskan? Harus peka sebagai pendidik tuh. Coba itu tadi yang ditarikan adalah tarian kelana. Tarian kelana itu tarian laki-laki. Yang jogetnya siapa? Yang jogetnya perempuan, anak perempuan. Terus melihat enggak? Gerakan-gerakan tari itu ada gerakan laki-laki. Bagaikan orang pengelana. Ya. Gerakan laki-laki yang gesit, lincah, kasar dan sebagainya. Yang joget perempuan. Coba guru agamanya mana? Boleh tidak seorang perempuan mempraktekkan gerakan-gerakan laki-laki? Boleh tidak perempuan pakai kostum buat laki-laki? Itu pendidikan loh. Kalau tari kelana, ya yang tarinya ya laki-laki lagi biar pas. Ya, seperti tarian Rahwana, yang nari kira-kira laki-laki. Ya, harus laki-laki karena Rahwana laki-laki. Tarian Arjuna yang menari perempuan, tapi pakai topeng Arjuna, lenggak-lenggok Arjuna, ya. Nah di situ katanya. Terus harus dijelaskan, nih tarian Rahwana, tahu tidak Rahwana ini adalah raja pemimpin dolim. Coba lihat Raya Sangat, wah kumisnya baplang batai melontot. Kasih tahu anak-anak penonton tuh inilah kedoliman penguasa Durjana ya, yang rakus. Ceritakan itu tarian Rahwana selesai, nggak ada komentar. Itu kan sisi dakwahnya harus ada. Gerakannya bagaimana? Gerakan kanan, gerakan kiri, dan terus ke depan, masuk ke perutnya. Ceritakan, itu pemimpin yang ngambil uang rakyat, sikut kanan, sikut kiri, ambil makan sendiri perutnya gendut. Kanan, kiri, babak. Jadi itu ada nilai pendidikannya. Jangan jadi Rahwana anak-anak kita nanti kalau besar jadi pemimpin yang rakus, yang suka ngambil duit negara kanan kiri semua diambil masuk ke perutnya sendiri. Beda dengan Arjuna, ngambil kanan, ngambil kiri, kumpulkan bagi ke rakyat. Beda. Begitu harus guru kesenian tuh boleh. Ya. Seni tari laki-laki, gaya laki-laki yang nari kan, tapi dikasih tahu bahwa ini ada nilai nilai pendidikannya. Nah di situ termasuk memilih lagu-lagu, ya, memilih lagu, ya, lagunya lagu asal seneng baik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, itu bolehlah yang gembira, tapi ada nilai pendidikan. Ya. Kalau mau lagu tradisional, lagu Cirebonan, mau lagu Tarli, mau lagu pojok, apa itu lagu pojok? Nah, ini ada juga lagu yang bagus, itu nggak pernah diceritakan oleh seniman. Ya, dari dulu tahun 70-an sampai sekarang. Yang tenar sampai tahun 90-an. Lagunya Abdul Aziz, Putra Sangkalan Tarling. Ini bisa untuk jadi pendidikan. Ya. Lagunya apa coba? Yang ada di Remas Agung tuh, karena
dulu ada mobil inden menuju ke Ciledug, ya, Sunean, terus di Gunung Sari menuju ke Kadipaten. Dibikin lagu, tapi gak ada yang menjelaskan, nikmati saja selesai. Padahal kalau dijelaskan, wah luar biasa. Supir inden pikir telaten, sopan gampang nih penumpang, eling pikir lanimpang, lalu lintas ning dalan, senggak guyon kang dibuang, wong supir ora sembarang. Coba kata-katanya wah luar biasa. Supir inden itu pemimpin, penumpang itu rakyat. Supir inden, telaten, ya. Mau apa? Minggir nyimpang, ya, minggir nyimpang, taati peraturan lalu lintas. Berarti supir taat pada peraturan lalu lintas, pemimpin juga harus taat pada konstitusi, ya, taat pada peraturan perundang-undangan. Jangan konstitusi ditabrak, dibikin, dirubah sesuai dengan kemauannya sendiri supaya apa yang kemauannya tercapai. Itu luar biasa. Supir, pemimpin, penumpang rakyat, eling minggir lan nyimpang, sadar peraturan pemimpin itu jangan sampai menabrak perundang-undangan. Kalau pemimpin menabrak perundang-undangan ya berantakan. Eling minggir lan nyimpang, lalu lintas tinggalan, senggak guyon kang dibuang, pun supir orang sembarang. Ngomongnya gak enak karena penumpang tuh gaul, sopan. Di pemimpin asal ceplok ngomong baduan baik, beliau bener. Dianggapnya kebiasaan dolan karo batur begini namanya ceplok ngomongnya. Harus tahu pemimpin ini ngomong sesuai dengan lawan bicaranya. Seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau bicara sesuaikan dengan lawan bicara kita. Khatibun nasra ala qadri uquli. Sampaikan keilmuan kita sesuai dengan akal kemampuan yang ada kita bicara. Ngajak ngobrol ibu-ibu pinggiran kali, bandaran kali, ngajak ngobrol anak SMP yang mau lagi mau perpisahan, ya, wisudaan di hotel, bayar dan seterusnya, ngomongnya beli pas. Anak setengah dimarahi ngomongnya, pokoknya kata-katanya kurang bijak. Masa pemimpin begitu? Nah, coba lihat viral di media sosial. Oh, katanya itu lagi bikin nggak beneran, itu lagi main sandiwara. Itu perempuannya anak SMP-nya itu artis itu tuh katanya. Ya nggak tahu lah. Yang jelas seorang pemimpin ketika ngomong walaupun itu dalam bentuk sebuah film pendek atau dialog yang berkaitan dengan menyinggung berkaitan dengan perpisahan wisuda sekolah di sekolah para muridnya, tapi kasihan anak siswi perempuannya sampai ngomong begitu. Jadi pemimpin itu ngomong yang tepat, sehingga ketika bicara dengan kalangan para profesor, guru-guru besar, dosen-dosen di kampus, dia bisa tak. Ketika ngomong dengan tukang ojek, tukang beca, supir angkot, dia bisa ngayomi, bisa diterima. Ketika ngomong dengan ibu-ibu, bisa. Ketika ngomong dengan nelayan, bisa. Ketika ngomong dengan para kiai, ustaz, bisa. Artinya apa? Itulah pemimpin yang bisa diterima di segala lapisan. Semua orang suka. Jangan sampai dari pemimpin sebagian suka, sebagian tidak suka, sebagian membenci. Berarti ini pemimpin yang belum bisa jadi pemimpin. Makanya ayat yang tadi dibaca oleh Imam, wa idibtala Ibrahim Rabbi wa idibtala Ibrahim Rabbi al-hadab wa
Wa idh tala Ibrahim bi kalimatin fa atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ya. Terus wa qala wa min dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba dibuka Al-Baqarah 124. Wa idh tala Ibrahim ya. Inni ja'iluka lin-nasi imaman. Al-Baqarah 124. Inni ja'iluka ya lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati ya. Itu dari Ibrahim ya. Bisa jadi itu kaitannya nanti dengan suksesnya anak-anak yang kita didik menjadi orang setelah dewasa, setelah 40 tahun. Udah ketemu Pak Guru? Apa Pak? Tatkala Ibrahim diuji oleh Tuhannya untuk melaksanakan beberapa perintah, maka ia melaksanakan semua perintah itu. Allah berfirman, wahai Ibrahim, sungguh aku pasti menjadikan engkau sebagai Rasul Allah bagi kaummu. Ibrahim berkata, apakah juga ada di antara keturunanku yang dijadikan Rasul Allah? Allah berfirman, wahai Ibrahim, keturunanmu yang berbuat syirik tidak akan memperoleh janjiku untuk menjadi Rasulku bagi umat manusia. Ya, jadi wa idh tala Ibrahim ya. Di sini wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati ya. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu ya betul-betul ya sebelum jadi orang sukses ya dia ini diuji dulu dengan berbagai macam ujian-ujian. Setelah cukup ujian baru ya diangkat menjadi pemimpin manusia sedunia. Tapi Nabi Ibrahim masih wajar sebagai seorang manusia. Ya Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak cucuku juga sama. Ya. Agar nanti kalau jadi pemimpin seperti saya. Kan wajar tuh. Ya. Minta ke Mahkamah Konstitusi. Ya Mahkamah Konstitusi, tolong dong anak saya nanti jadi pemimpin dong. Mantu saya dong, ya. Kan boleh-boleh saja begitu asal berkualitas. Ya. Semua orang boleh, tapi kalau memang tidak punya kemampuan, ya tolong jangan memaksakan diri. Masih banyak orang pintar di Indonesia. Jadi kalau kita bicaranya nurani, bicaranya nilai-nilai Islam, kalau orang-orang tua siapapun ya paham tentang Islam, insya Allah tidak akan memaksakan diri kalau memang nggak sanggup. Kalau udah jadi pemimpin setahun 2 tahun masih kuat, 5 tahun memble, pengen nambah 2 periode, tambah memble, beli gila mundur, ya udah, berarti double. Kalau gagal, orang-orang Yahudi kata Allah bunuh diri kamu, bunuh diri. Orang Yahudi kalau gagal dalam memimpin bunuh diri. Orang Jepang harakiri. Kalau kita gagal nggak tahu diri, nah di situ nggak tahu diri, udah gagal pakai terus ya, nggak seperti itu. Nah, luar biasa kita nih, ya orang-orang kita luar biasa. Oke ya, jadi sekali lagi Nabi Ibrahim saja ya pengen anaknya itu melanjutkan jadi pemimpin seperti bapaknya. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak itu nggak bisa kalau anakmu itu zalim, syirik, gelubut, durhaka, ya, terus tukang bohong, nggak bisa. Anakmu yang kayak gitu akan jadi pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Kalau anakmu zalim, tukang musyrikin, tukang bohong, tukang tipu ya, tukang korup, ngambil uang negara, pengen melanjutkan kepemimpinan, tidak bisa. Masih banyak orang yang jujur yang itu. Hebat kan. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, insya Allah ya, kalau ada yang tersinggung berarti masih memiliki iman.
masih berharap bisa tobat kalau salah. Tapi kalau ada orang ngomong Al-Quran dia nggak tersinggung, malah dia komentar sinis, ya berarti dia sudah imannya hilang. Jadi ketika Quran bicara ada orang yang tersinggung, ya bagus, berarti masih punya iman. Kalau sinis dan sebagainya kemudian kebalikannya ya sudah. Oke, waktunya telah habis. Kita barangkali memang sharing ada yang ditanyakan, mangga. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini sekedar untuk bagaimana memperhatikan orang tua kepada anak-anak kita agar sukses dunia, sukses akhirat. Jadi ajarkan ilmu agama, insya Allah dunianya intil ya. Tapi kalau belajar ilmu dunia sampai tua nggak belajar agama, rugi. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.